Baik, kita akan melakukan praktikum lab exploring processes, threads, handles, dan Windows Registry. Di lab ini kita akan explore proses, threads, dan handles menggunakan Process Explorer di internal suite. Yang kita butuhkan satu buah Windows PC dengan akses internet. Kemudian, yang pertama kita akan explore proses. Apa itu proses? Proses itu adalah program atau aplikasi yang sedang dieksekusi di dalam sebuah komputer kita. Kita akan explore proses menggunakan Process Explorer di Windows Internal Suite. Langkah yang pertama kita akan download Windows Internal Suite di link berikut. Kemudian kita pilih download Internal Suite. Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Nah, setelah proses downloadnya selesai, kita akan langsung ke file downloadnya tadi, lalu kita akan buka file zip-nya dan kita akan ekstrak. Kita tunggu beberapa saat sampai proses ekstraknya selesai. Nah, setelah proses ekstraknya selesai, kita akan buka file yang sudah selesai kita ekstrak tadi. Lalu kita akan lanjut ke step berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan langkah kedua, yaitu kita akan mengeksplor proses yang sedang aktif. Jadi kita akan pergi ke folder sysinternal suite yang sudah kita ekstrak tadi, lalu kita akan membuka Process Explorer.exe ya. Ini di sini. Kita akan membuka, lalu nah, ini adalah tampilan awal dari sysinternal Process Explorer. Setelah itu kita melihat di sini ada banyak sekali proses yang sedang dijalankan di komputer. Ini adalah merupakan proses-proses yang sedang dieksekusi oleh komputer kita. Kemudian, misalnya saya ingin membuka satu web browser ya. Satu web browser, di sini saya coba untuk misalnya Microsoft Edge. Oke, saya buka Microsoft Edge. Maka di sini akan ada proses Microsoft Edge di Process Explorer kita. Ini ya, Microsoft Edge.exe. Nah, kemudian kita kembali ke lab tadi. Microsoft Edge Process ini juga bisa kita matikan atau kita terminasi dengan cara kita klik kanan di bagian msedge.exe ini, kemudian kita pilih Kill Process. Dan apa yang terjadi ketika kita pilih Kill Process? Kita OK. Nah, yang terjadi adalah web browser Microsoft Edge kita tadi close atau sudah tertutup ya. Maka kita bisa menjawab pertanyaan ini, what happened to the browser window when the process is killed? Jawabannya adalah the web browser window close. Oke. Kemudian kita ke langkah yang ketiga, ketika kita ingin memulai sebuah proses baru. Kita kembali ke Process Explorer di sini ya. Kemudian misal kita akan buka command prompt. Oke, kita akan buka command prompt. Kemudian di sini kita cari proses dari si command prompt ini di Process Explorer. Ini ya, ada cmd.exe, ini adalah proses dari command prompt yang kita buka di sini. Kemudian selanjutnya the process for the command prompt cmd.exe. Dan di sini kita bisa lihat ya, command prompt ini di bawahnya ada lagi yang namanya conhost.exe. Conhost.exe ini adalah
child process dari si command prompt atau cmd.exe ini adalah. Dan cmd.exe ini bisa disebut sebagai parent process dari conhost.exe. Lalu kita akan coba ya, misalnya kita akan ping, di sini saya akan ping google.com. Kita akan amati apakah ada yang berubah di proses Explorer ini. Ping. Nah, di sini akan ada satu child process namanya ping.exe. Oke, coba saya akan munculkan lebih lama ping google.com. Nah, akan muncul child process ping.exe dari cmd.exe ini. Maka dengan begitu kita akan bisa menjawab pertanyaan di lab ini, apa yang terjadi selama proses ping. Jadi jawabannya adalah child process yang bernama ping.exe which under the cmd.exe during the ping process. Oke, kemudian selanjutnya kita akan stopping dulu. Kemudian kita akan kembali ke proses Explorer kita. Nah, di sini ketika kita lihat cmd.exe ini punya child process bernama conhost.exe. Kita bisa klik kanan di conhost.exe, kemudian kita pilih check virustotal.com. Nah, ketika kita pilih itu, maka kita bisa geser. Di sini ada satu kolom bernama virus total yang akan menandakan di sini tulisannya 0 dari 76. Kalau mohon maaf kalau tidak terlihat. 0 dari 76. Oke, seperti ini. Dari conhost.exe ini kita bisa melihat seperti itu ya. Lalu ketika kita juga bisa melakukan kill proses dari si cmd ini, dan ketika saya klik lalu kill proses, maka kita akan melihat bahwa conhost.exe ini merupakan child proses dari cmd.exe, di mana dia juga akan ikut proses conhost.exe ini juga akan ikut kill proses dari cmd.exe. Oke, maka conhost.exe juga akan ikut menghilang. Jadi jawaban dari lab ini, what happened to the child process conhost.exe di the child process depends on the parent process. So when the parent process stops, the child process also stop. Jadi yang bisa kita pahami bahwa ketika kita menghentikan suatu parent process, maka semua child process yang merupakan bagian dari parent process itu akan ikut terhenti. Selanjutnya kita akan exploring threads and handles, yaitu proses itu punya satu atau lebih threads. Thread itu adalah sebuah unit eksekusi di dalam suatu proses, dan handle itu adalah referensi abstrak untuk blok memori atau objek yang dikelola oleh sistem operasi. Oke, yang pertama yaitu kita akan explore threads. Langkah pertama kita akan buka command prompt. Nah, kemudian setelah kita buka command prompt, kita akan menuju ke proses Explorer. Di sini ada proses cmd.exe, di mana dia merupakan parent proses dari conhost.exe. Ketika kita klik kanan di conhost.exe,
kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita pilih threads, maka di sini akan tersedia kita tampilan mulai dari TID, CPU, cycles delta, suspend count, start address di conhost exe ini. Oke, lalu kita akan bisa jawab pertanyaan, what type of information is available in the properties window. Jadi kita sudah membuka properties tadi. Ini mulai dari ada threads, GPU graph, performance graph, kemudian ada performance information. Ini ada image dari conhost. Kemudian ada di sini ada beberapa printable string. Kemudian ada environment variable. Kemudian di sini ada security information. Lalu di sini ada TCP atau IP untuk networking ya. Oke, maka kita bisa menjawab untuk lab ini terdiri dari information available includes mulai tadi ada environment variable, kemudian ada security information, kemudian ada performance information, dan printable string, dan yang lain. Oke, kemudian ketika kita sudah selesai, kita akan klik OK. Lalu selanjutnya adalah explore handles. Jadi di proses explore kita akan buka proses explorer, kemudian kita pilih view, lalu di sini ada pilihan lower pane view, kita akan pilih handles. Nah, di sini kita ada beberapa hal ya, yaitu ada handles, DLLS, kemudian ada threads. Oke, maka kita akan bisa menjawab untuk lab ini, what are the handles pointing to? Jadi, handles ini terdiri atas files, registry keys, dan juga ada threads ya. Berarti kita akan menjawab the handles are pointing files, registry key, and threads. Lalu ketika sudah selesai, kita bisa close untuk proses explore. Baik, lalu yang ketiga kita akan explore Windows Registry. Jadi Windows Registry itu adalah database yang menyimpan hampir seluruh konfigurasi dan pengaturan dari operating systems dan juga desktop environment. Dan untuk kita membuka Windows Registry, caranya adalah yang pertama yaitu kita membuka Registry Editor. Kita pilih Start, lalu kita cari regedit. Nah, ini ada Registry Editor, kita pilih. Kita yes. Oke, maka akan ada tampilan seperti ini untuk registry editor. Kemudian registry editor itu punya 5 hives ya. Di sini ada 1 2 3 4 5. Yang pertama yaitu ada HKey classes root. Itu adalah subkey dari HKey local machine yang merupakan penyimpanan informasi yang digunakan untuk register aplikasi seperti file extension association dan juga programmatic identifier atau proc ID, class ID, CLS ID, dan interface ID data. Kemudian di sini ya ada class root. Kemudian ada HKey current user.
yang itu akan berisi setting dan juga konfigurasi untuk user yang saat ini sedang login di komputer ini. Kemudian ada HKey local machine yang menyimpan konfigurasi informasi spesifik untuk komputer lokal. Kemudian ada HKey user. HKey users ini berisi setting dan konfigurasi untuk semua user yang ada di komputer ini. Jadi HKey current user ini sebenarnya adalah subkey dari HKey user. Kemudian ada HKey current config. Yang terakhir itu berisi informasi tentang hardware yang digunakan ketika kita boot up oleh lokal komputer ini. Nah, selanjutnya kita akan pilih HKey current user, kemudian kita pilih software, lalu kita cari sys internal ya, sys internal, kemudian ketika kita pilih Process Explorer, kita pilih EULA accepted, kita cari di sini EULA accepted ini. Di sini kita lihat bahwa data dia 00001, yang artinya dia accepted. Jadi ketika kita pilih ya EULA accepted ini, kita double klik, value data akan bernilai 1, yang artinya kita accept EULA ini. Kemudian ketika kita ganti dengan 0, kita OK, maka dia akan berubah menjadi 0, yang artinya kita tidak accept, kita tidak menerima EULA, user tidak menerima EULA. Artinya kita bisa menjawab untuk lab ini, what is value for this registry key in the data column? Ketika kita selesai mengganti dari 1 ke 0, maka jawabannya adalah ini, 0, 8 kali 0. Oke, lalu kita bisa tutup. Kemudian yang terakhir, ketika kita membuka Process Explorer dan kita pertama kali membuka itu, kita akan muncul dialog box Process Explorer License Agreement yang bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa menjawab untuk lab yang pertanyaan terakhir ini, yaitu when you open the Process Explorer, what did you see? Dialog box ini hanya muncul pertama kali ketika kita baru pertama membuka Process Explorer. Jadi jawabannya adalah Process Explorer License Agreement dialog box. Oke. Dengan demikian untuk lab exploring process threads and handles and Windows registry ini sudah selesai kita praktekkan. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya.